Awas dilaporin sama dokter Samira. Sebelum dia ngelaporin aku, dia datang dulu aja ke kedua tempat yang tersangka. Tadi emang buram. Hidungnya alhamdulillah asli. Tuh. Aku cukup puas dengan hidung aku. Mungkin kalau aku misalnya ada yang nggak suka sama hidung aku, terus aku koreksi dengan melakukan OP, ya aku pasti lakuin, nggak masalah. Aku nggak aku nggak antipati terhadap orang yang melakukan operasi plastik, karena apapun yang membuat hidup orang itu percaya diri dan nyaman, lakukan. Tobat Kak, iya si Samira suruh tobat ya. Udah pada pinter masyarakat Indonesia. Hah? Udah sampai? Iya. Juga itu chicken ya. Alisnya tinggi sebelah. Setahu mataku sih enggak ya. Sepenglihatan mataku enggak tinggi sebelah. Kalau penglihatan matamu tinggi sebelah mungkin itu sudut pandang kamu. Tapi sudut pandang mata aku enggak. Tapi guys ya, manusia ini pasti nggak mungkin sama kiri kanan. Pasti alis itu lebih tinggi sebelah. Terus kayak kaki aja kan kiri kanan pasti ada. Kalau aku lebih besar kaki kanan. Licin amat. Iya, karena nggak pakai skincare-nya Samira. Nggak pakai skincare-nya Samira, nggak pakai skincare yang dipromoin si Samira, karena pasti nggak bener skincare yang dipromoin sama dia itu. Dugaan aku sih dibagus-bagusin sesuai bayaran aja. Kalau skincare-nya sekalipun buruk ya, kalau bayarannya cocok, approve. Nah, untuk sekarang dia udah nggak berani ngoceh approve karena udah dilarang, nggak boleh ngomong approve. Endorse nggak sih? Endorse apa? Kak, profil IG-nya aku dimarahin anak aku. Aku dimarahin anak aku, dia nggak sudi melihat muka. Dia tuh kata dia nggak layak gitu loh. Si Bopeng itu nggak layak untuk dijadiin profil pic sekalipun dia biadab gitu. Memang dia tempatnya di sampah-sampah aja di bawah. Bener juga. Jadi sosmed aku itu yang pegang itu banyak, ada staff aku 3 orang. Kalau misalnya di Igo yang lama balik lagi ke aku itu memang aku adminnya. Tapi kalau yang satu tuh yang sekarang udah ngebombardir si Bopeng itu adminnya ada 3. Jadi suka-suka mereka aja mau membantu ya. Mereka itu membantu untuk menyadarkan kalian dan membantu mirroring perbuatan si Bopeng. Aku kasih password aku ke 3 staff aku. Bintang ya, kalau dia nggak benar pasti dia udah melahirkan ya kan, dia udah nenek-nenek. Nggak ada lah orang yang nggak mau punya keturunan, apalagi dia gonta-ganti suami. Samira itu endorse, ya tanya sama dia. Setahu aku begitu kata si Kim sama si Miss Gossip begitu. Luar biasa adminnya 3 orang untuk 1 akun. Iya, aku mah kalau yang kayak begitu nggak usah mengganggu nggak usah mengganggu fokus kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi aku di kantor nih, kalian masukkan login kan, mereka juga kesal ya bosnya digitu-gituin ya sama si Bopeng ya. Mereka pun kan punya batas kesal. Aku sih nggak boleh, kalau aku nggak bolehin, aku nggak izinin staff aku ikut onar. Semangat orang smart. Aduh, Mr. Z, aku kan smart gara-gara Mr. Z. Aku tuh 3 orang admin aku yang itu di sini juga, di TikTok juga aku
Nih, kalian nggak percaya ya kalau admin aku tuh banyak. Aku tuh bukan anak sosmed soalnya. Aku liatin ya. Tuh. Tuh. Baca nih. Duh, nggak kebaca ya. Nih ini nih. Si JPU Hong. Ya nih lagi apa nih jam 16.00. Kelihatan nggak sih? Tuh lagi apa, live TikTok yuk. Tuh aku mau live TikTok aja, izin sama mereka. Tuh kasih tahu Alia ya. Nah, karena jangan sampai nanti aku lagi live TikTok mereka bikin konten-konten di TikTok aku. Ada aku mah nggak perlu buang waktu untuk ngeladenin sampah ya. Begitu juga di Igoy. Kalau yang Igoy yang lama balik lagi itu aku yang pegang. Tapi kalau Igoy yang satu itu tim aku yang pegang. Biar tahu rasa. Kalian mau nanya apa lagi? Bukan nggak ada moderator-moderatoran. Mereka suka suka ngeliat-ngeliat berita-berita di TikTok aku. Waktu kemarin itu aku lagi komal-komal suka turun sendiri tuh. Kadang-kadang mereka buka TikTok aku. Jadi suka turun sendiri. Kacamatanya Project V. Oh pantesan. Nah iya Mr. Z tuh ya, aku tuh kalau nggak lapor sama admin aku yang lain di grup, kadang-kadang suka turun sendiri. Mereka suka buka TikTok aku karena mereka tuh kan nggak tahu aku komal atau enggak gitu. Kalau udah malam tuh mereka segen mau nanya. Kadang-kadang suka ngelogin lihat-lihat berita TikTok itu pakai TikTok aku. Jadi kadang-kadang kalau aku lagi komal tuh suka turun sendiri. Tapi aku udah bilang di grup, kalian kalau malam-malam saya ikut komal. Kalau mau login ke TikTok aku, tanya dulu di grup ya. Karena kalau tiba-tiba suka log out itu dari komal, akunya nggak enak, kayak nggak sopan gitu. Gitu Mr. Z, mohon maaf ya. Sekarang udah nggak lagi, udah dikasih tahu. Baru tahu. Iya bener Mr. Z itu kan suka ya, saya tiba-tiba turun sendiri gitu. Mr. Z suka nanya kan, Bu Fitri kemana turun? Nah itu tiba-tiba keluar sendiri karena dibuka di handphone lain. Sekarang enggak. Sekarang aku pamit. Kalau udahan pamit. Gitu. Ada nanya apa lagi nggak? Cepet banget di sini guys, aku pusing liatnya. Nyanyi dong. Gak bisa nyanyi aku. Tadi udah dijawab ya. Kemungkinan di Iza bebasnya tahun depan. Tahun ini maksudnya. Tahun ini kalau nggak Desember, Januari. Kalau hitungannya begitu. Seru ya, nanti Iza Zega udah di luar. Buzzer-buzzer, sampah-sampah sudah diadili. Kalian baru melek yang dikatakan Iza Zega itu bener adanya, ya. Yang dikatakan Iza Zega itu selama ini bener adanya. NM bebasnya kapan ya, doain aja kalau dia berperilaku baik, dia mungkin akan cepat keluarnya. Iya, pokoknya ini memang udah qadarullah banget ya. Iza Zega ini memang harus di sana karena untuk menunjukkan apa yang dikatakan dia selama ini itu benar.
sebentar lagi akan terbukti, kalian akan melek mata kalian semua. Makanya kebenaran itu akan menemukan jalannya, walaupun kebenaran itu dibungkam. Nggak akan bisa kebenaran itu dibungkam. Nanti kalian tahu tuh yang manas-manasin Isa Sega suruh ngelaporin Isa Sega itu siapa. Terus yang ngompor-ngomporin, yang laporin aja nanti kita bersaksi itu siapa gitu. Padahal Isa Sega itu nggak punya masalah sama yang ngompor-ngomporin itu gitu loh. Apapun itulah ya, ini udah terjadi, ini sudah harus, dan Isa Sega pun sudah ikhlas menjalaninya. Ya udah. Cuman yang aku nggak terima itu sebagai orang yang kenal Isa Sega, kenapa dia harus divonis dengan pemerasan, bukan ITE itu. Tapi nggak apa-apa, Allah Maha tahu kan. Kalau dia divonis untuk ujaran kebencian atau apa ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau dia divonisnya sebagai pemeras, dari mana dia memerasnya? Karena di dalam fakta persidangan nggak ada dibahas bahkan pemerasan. Baikan apa sih? Invite bicara tuh. Aku tuh kepengen invite belum bisa. Aduh, emang aku terlalu gaptek, Mr. Z. NM kena berapa tahun? Nggak tahu, 6 tahun kalau nggak salah ya. Aku tuh udah nggak mau juga ngikutin sih tujuan Reza itu kan. Aduh hujan. Tujuan Reza itu nggak, sebetulnya Reza itu mau dia divonis sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu nggak mas. Itu bukan itu tujuannya. Tujuannya menyatakan bahwa dia ini selama ini benar gitu. Baikan sama NM, buat apa baikan? Toh nggak baikan pun aku sudah memaafkan semua ucapan-ucapannya. Nah Lia, nah nih admin aku nih, tuh kan fakta nih dia masuk sendiri. Nah, aku nggak ngapa-ngapain, tuh keluar sendiri dia. Tuh ya, kaget aku dia masuk. Halo guys, itu tuh admin aku tuh. Kenapa kamu keluar lagi Alia? Alia invitein Mr. Z dong, gimana caranya? Paham kalian, aku tuh gaptek guys, miring dulu karena aku tuh bukan sosmed dunianya, duniaku dunia nyata. Putusan NM sulit bebas. Ya gimana ya Mr. Z ya, kalau menurut aku ya, memang tim PH-nya itu gegabah sih, sangat disayangkan pada saat Bang Fahmi yang sudah seperti orang tua buat NM itu nggak terlibat lagi dalam pembelaannya. Itu setahu aku ya, karena aku bukan ngarang nih, karena Bang Fahmi sendiri yang bilang ke aku, sangat disayangkan. Bentar lagi kena apa nih? Nepos mah masih di sini. Nepos masih ngelihat hujan turun dari langit, masih minum jamu, masih nemenin si Bolang main. Kena itu apa? Kena itu kalau aku melakukan tindakan kejahatan. Ya selama ini yang kalian tuduh-tuduhkan, yang framing kalian itu terakhir aja kalian bilang aku gelut katanya. Aku gelut sama suamiku terlibat dalam aksi pemukulan. Kenal juga enggak? Tahu juga enggak nama si Dina Olive itu juga kagak kenal. Apa urusannya aku jadi ditersangkain? Segitu kejinya, segitu desperate-nya, segitu frustasinya kubu-kubu sampah ini mau ngeframing aku. Sampai disuruh bikinin podcast ya, si Dedi itu podcast tentang judol. Kalau aku tuh terlibat judol, suamiku aku terlibat judol. Nih hari ini aja masih diberantas judol itu sama Kepolisian Republik Indonesia. Kok masa aku masih adem ayem di sini, padahal yang suruh ngedoxing aku judol itu dialah pemilik judol. Nah aku mah tahu, cuman itu bukan bisnisku. Biarin aja, yang makan uang haram dia, yang dosa juga dia. Yang penting buat aku balasan itu dari mana aja. Nah sekarang dia kan udah ngeframing nih, dia ngejudol-judolin aku, disuruh nih buzzernya katain judol ini. Sekarang bentar lagi dia kena dalam kasus yang lain tentunya.
balasan itu dari mana aja, say, ya. Basi, Bu. Iya bener, basi banget. Nggak ada, karena kalian itu kalau mau bikin sosial media ini kan gampang gampang lupa gitu. Orang tuh gampang lupa, gampang bikin viral, gampang lupa. Kalau misalnya memang sesuatu yang udah gampang dilupakan, itu cari faktanya itu yang bener. Biar apa? Walaupun dilupakan, setidaknya ada jejak digital yang fakta. Gitu. Jangan keluar tapi nggak ada buktinya, kan kayak kelihatan bodoh. Kan aku juga jadi punya lawan yang kayak begini tuh kayak downgrade. Coba dong lawan aku ini yang smart gitu loh. Coba si Bopeng ini kan ngata-ngatain aku Markus. Kalian tahu sekarang yang ngelaporin DRL itu siapa? Jangan-jangan dia itu Markusnya. Ya si Bopeng ini Markus, jangan-jangan. Ya kan? Bukan Markus kepolisian tentunya ya. Markus itu sebagai saksi yang punya brandnya nggak bener ya. Coba aja nanti kita lihat di persidangan. Apakah DRL ini benar akan divonis bersalah atau tidak ya. Kalau aku tidak bela DRL, tapi kalau dia salah ya sudah. Tapi kalau dia benar ya harus kita suarakan kebenaran gitu. Netizen, si Bopeng ini ngata-ngatain aku Markus, ternyata dia yang Markus. Ngapain dia bukan pelapor, dia yang sampai sujud apa tuh ya waktu pra-peradilan sampai celana dalamnya kelihatan kemana-mana. Sujud atas apa? Segitukah bayarannya? Jadi Markusnya itu segitu sampai ngobrol celana dalam kelihatan sampai celana dalamnya diobral kelihatan kemana-mana. Sujud syukur untuk apa? Iya nggak guys? Pertanyaannya berarti isi podcast itu bohong ya? Bukan bohong lagi opa, biadab isi podcast itu. Nah tapi si buzzer itu karena salah satu nama pejabat yang dibawa-bawa kan sudah dibantah sama lawyernya. Nah itu harus apple to apple. Kalau ini aku mau diapain pun basi banget ya, basi banget. Apa coba? Satu aja yang doxingan si kubu sampah ini, yang fakta itu apa? Nggak ada. Kayak aku misalnya bertanya ke si Bopeng, Bopeng, lu selama ini ngasih edukasi katanya buat masyarakat, tapi kata Kim lu dibayar 500 juta, ada beritanya yang 300 juta nanti ya. Itu bertanya, tapi marah-marah malah bikin LP, kan sinting. Aku sih seneng banget nih kalau memang dia nge-LP-in masalah Kim ini, biar kebongkar semuanya. Seneng banget aku. 20 juta gimana? 20 juta apa? 20 juta yang katanya aku ngasih si Miss Gosip. Buat apa aku ngasih Miss Gosip uang? Kemarin aja aku ketemu Miss Gosip, Miss, aku dibilang ngasih kamu duit 20M, dia jawab apa? Kak, aku kan udah buka donasi 1.000 rupiah. Itu udah cukup kak buat ongkos aku ngelaporin si Samira. Ternyata kalian ini luar biasa ya, yang donasi ke Miss Gosip itu banyak banget. Ternyata aku baru tahu gitu. Bagus. Kambing katanya nggak bisa dikasusin karena backingannya kuat. Sudahlah ya, tidak ada yang kebal hukum di Republik Indonesia ini. Semua ada masanya, semua masa ada orangnya ya. semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya ya. Bukan donasi, bukan, kecepatan. Ya pokoknya si Miss Gosip itu dapat donasinya lumayan banyak dari kalian untuk biaya ongkos ke ibu kota. Dukung Miss Gosip ya. Coba sekarang aku kepengen tahu dari 1,1 yang nonton aku ini, kalian yang ingin Indonesia ini, miring dulu ya, kalian yang ingin Indonesia ini damai, bebas dari huru hara skincare,
memang kalau aku secara pribadi mendukung Miss Gosip membawa laporannya ini ke pihak berwajib. Nah, untuk kalian yang setuju Miss Gosip ini membawa apa temuannya ke pihak berwajib itu coba ketik setuju. Kalau kalian setuju berarti kalian memang orang-orang baik, ingin semua huru-hara ini selesai. Sudahi ya, sudah cukup si NM jadi korban. Nah, setuju. Coba ketik setuju. Setuju nggak kalian? Setuju nggak? Coba ketik setuju. Setuju. Nah, setuju kan? Mirip Iza Zega, Bun. Aku kembaran sama Iza Zega, sayang. Kalian lupa kalau aku ini kembaran sama Iza Zega, Adrina Iza Zega. Aku kembaran sama dia. Aku suka kalau dimirip-miripin Iza Zega. Ya, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya. Ya nggak? Apa kekurangannya dia? Aku suka dikata-katain mirip Iza Zega. Emang aku mirip sama dia. Cantik. Aduh, setuju nggak kalian yang laporan ini, laporan Miss Gosip ini, Miss Gosip ini membawa laporan ke pihak berwajib? Ini aku ada lagi satu ya. Aku ada lagi satu, bukan satu sih, beberapa nih yang menemukan krimnya si Bopeng ini. To be honest, the type of hackers that I don't like is the ones who hack in the game to just win. The hackers that I like is the ones that like. Nih, The hackers that I'm fine with is like the one that hacks games and stuff. tuh. Like honestly, like Dia pernah netizen nih ngirimin ke aku kualitas skincare-nya si Bopeng buruk dari 5 tahun lalu. Emang dari 5 tahun lalu itu udah buruk. Terus ada lagi nih guys. like game hackers are just so skill. Tuh, ini dikirimin lagi. Aku bacain ya. Ini sudah pembelian kedua kalinya. Kalau pakai krim malam ini agak pedih agak pedih dan ada kulit mati, pengelupasan di kulit saya. Wow. Ih, aku tuh nggak tahu ya, orang yang melakukan kejahatan tetapi dia menuduh orang lain yang berbuat jahat. Itu apa hukumannya, guys? Aku takut dengan manusia-manusia begitu, say. Tuh, bahkan masyarakat itu, nih, masyarakat itu sudah banyak yang melapor ke BPOM nih. Aku dikasih nih sama masyarakat nih melalui online, tapi BPOM nggak menggubris. Gitu, aku nggak ngerti apa nanti Allah kasih azab buat orang-orang yang menjatuhkan usaha orang padahal usaha dia busuk. Aku nggak ngerti ya. Iza Zega nggak Bopeng, bener. Kepetir gede banget. Kapan Miss Gosip bikin laporannya? Nggak tahu. Apakah kalian perlu aku menelpon Miss Gosip bertanya Miss Gosip kapan bikin laporan? Apa perlu aku tanya ke Miss Gosip? Hah? Tapi kan ngapain aku tanya-tanya? Nanti aja kalau dia sudah bikin laporan ya kita semangati. Aku senang sekarang udah nggak ada buzzer lagi ya. Waktu dulu kan, waktu awal-awal aku speak up tentang kebenaran ini, kalau skala, makanya aku males live di sini karena apa? Buzzernya itu luar biasa ya. Sekarang udah pada pinter nih para buzzer ya, udah pada takut juga. Udah pada takut, udah pada tobat, apalagi udah ada yang di penjara kan ya. Mesin-mesin buzzernya itu udah diumpetin. Udah diumpetin guys ya. Dalang takut, si Dalang takut. Jadi sepi nih.
Jadi sepi nih. Cuman ada nih si Kadek Juliantra nih. Pasti ini emaknya lontai ya, karena dia mengatakan lontai itu begitu gampang banget. Pasti dia lahir dari seorang lontai. Kita blok ya. Tuh cuman satu dari tadi si Kadek Boti itu. It was stacking. Yeah. Kasihan nggak punya kawan. Iya si Bopeng nggak punya kawan, kasihan. Kalau aku kawan aku tuh kenal orang banyak. Aku kenal semua orang, tapi aku kawan sedikit. Ya, kalau kenal banyak aku. Contohnya siapa yang aku anggap kawan? Waktu aku ulang tahun itu kan rumah aku didatengin sama orang-orang yang aku anggap kawan. Itu kawan buat aku. Tapi kalau aku kenal orang banyak, aku banyak. Kalian pernah nggak ngelihat si Bopeng itu undang teman-temannya ke rumahnya? Pernah nggak? I'm blending the kills. Kalau durhaka gimana sama ibunya? Aku nggak pernah merasa aku durhaka sama ibuku. Kalau si nenek tua artis nggak laku itu ngedurhakain orang karena dia nggak bisa jadi ibu, jadi dia nggak tahu ya bersikap seperti ibu itu bagaimana. Ya dia taunya kan cuman ngoceh aja. Ingat ya, kasih tahu sama si artis tua nggak pernah laku itu. Kita sebagai manusia itu tidak pernah bisa memilih terlahir dari ibu seperti apa. Tetapi kalau kita bisa bersikap ibu seperti apa. Nah kalau aku alhamdulillah aku bisa nunjukin ke anak-anak aku. Makanya anak-anak aku lihat. Yang satu di Kanada, yang satu di Australia, yang satu di sini. Nah, itu ya. Kalau kita sebagai anak nggak bisa, guys, milih mau lahir dari brojol, dari ibu seperti apa tuh nggak bisa. Tapi kita sebagai ibu ini manusia terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih untuk menjadi ibu. Makanya kalau udah jadi pilihan itu, kita memiliki keturunan itu jangan disia-siakan, gitu ya. Jangan disia-siakan. Gitu. Nah kalau si artis tua itu kan nggak ngerti taunya gara-gara berita-berita andur katanya. Emang dia pikir aku diandur-andurin aku akan sedih gitu? Enggak lah, aku juga nggak akan jawab. Bagaimanapun dia ibuku, aku sayang sama dia. Tapi kalau dia nggak sayang sama aku mau bagaimana? Yeah. Mau bagaimana? Aduh. Betul, iya kan, betul gitu. Makanya aku tuh, aduh, udahlah mereka ini udah nggak punya bahan, ya. Giliran dibales, giliran aku ini baru mulai ngebales karena setelah berapa tahun aku tuh diem aja. Setelah aku lawan sekarang baru loh, kayak kalau kata terkaing-kaing iseng sih. Nah sekarang aku ladenin nih. Kalau aku ladenin gini, aku tuh mau teman-teman ya yang kenal sama aku tuh tahu banget untuk bikin aku marah itu susah banget. Aku tuh mau diapain orang aja susah banget marah, karena toleransi kemarahan aku itu cukup panjang ya. Tetapi kalau aku sudah marah, baru rasa. Aku aja sendiri, sama diri aku sendiri, kalau aku marah aja akunya takut. Aku aja takut sama diri aku kalau akunya marah. Gitu, karena aku tahu kalau aku udah marah, aku susah berhenti. Aku bejek sampai bener-bener impas buat aku. Jadi aku tuh kalau misalnya mau marah itu susah. Karena aku tahu kalau aku udah marah, aku tuh kayak nggak bisa ntar dulu gitu loh. Makanya aku diapain aja diem ya. Dibully sama si Yoko aja 5 tahun. Begitu aku marah, nah parah kan. Untuk menyetop orang yang jahat itu emang harus dengan digejek sampai aduh ada WA lagi, dibejek. Nah sekarang si Bopeng giliran aku udah ladenin gini nangis. What do you mean by what possessed me? Mau bertanya apa lagi? Kalian udah cobain belum ini referensi aku nih, jamu bentong, Mr. Bentong.
enak.